Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kuliah ya terkait penanganan kasus robekan perineum, hematom vulva dan gangguan berkemih pasca salin ya. Saya akan share screen dulu. Ya, baik, perkenalkan nama saya Ide Pustaka Setiawan, bisa dipanggil dengan Ide atau Dokter Ide ya. Kali ini kita akan membahas tentang kolaborasi penanganan kasus robekan perineum, hematom vulva, dan gangguan berkemih pasca salin. Ya, kita mulai diskusi dengan robekan perineum. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang robekan perineum, ya, kita harus memahami anatomi itu sendiri ya. Ini tentu kita akan mengkhususkan pada jenis kelamin yang wanita tentunya ya, sesuai dengan bidang kita. Nah, di situ ada anatomi organ-organ khususnya eksternal ya, ginekologi dari sisi luar ya untuk wanita. Nah, di sana yang paling penting adalah kita harus bisa memahami di sini, katakanlah kita pasti akan tahu di sini ya, area perineum seperti ini itu terdiri dari beberapa otot ya. Beberapa otot, otot-ototnya ya kita bisa lihat di sini ada ischiocavernosus, bulbus spongiosus, terus kemudian juga ada otot-otot yang transversus perinei superficialis, kemudian ada transversus perinei profundus, kemudian ada otot-otot sphincter ani ya, baik ani eksterna maupun interna, serta ada otot-otot levator ani. Nah, di sini kalau misalnya terjadi ruptur ya, ruptur perinei itu artinya memang mempengaruhi otot-otot ini ya. Jadi nanti ketika hubungannya dengan kita identifikasi, tentu kita harus mengingat ini anatominya seperti ini begitu ya. Nah, identifikasi ketika kita melakukan penjahitan atau tata laksana, kita harus tahu dulu nih otot-otot apa nih yang sedang robek ya, sehingga jangan sampai salah. Otot prinsipnya adalah kalau misalnya terjadi robekan begitu ya, maka otot apa itu harus nyambungnya dengan otot yang sama. Jadi tidak prinsipnya seperti itu, tidak disambungkan dengan jaringan yang lain ya. Jadi nanti salah begitu. Nah, ini perlu dihafal anatomi-anatomi ini. Kemudian kalau kita bicara robekan jalan lahir, ini etiologinya adalah terpotongnya selaput lendir vagina, selaput darah, cervix, porsio, septum rectovaginalis akibat dari tekanan benda tumpul. Dan robekan jalan lahir juga dapat didefinisikan sebagai trauma yang diakibatkan oleh kelahiran bayi yang bisa terjadi pada cervix, vagina, atau perineum. Nah, ini lebih umum ya tentang robekan jalan lahir. Nah, kalau kita lebih khusus, yang akan kita bahas adalah ruptur perineum. Ini adalah robekan yang terjadi pada saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan ya. Misalnya ada ekstraksi cunam atau forceps, ya. Terus kemudian ada ekstraksi vakum, itu juga bisa menyebabkan ruptur perinei ya. Jadi area otot-otot tadi itu ada yang ruptur, intinya seperti itu. Nah, kalau ruptur perinei umumnya terjadi pada persalinan, bisa disebabkan karena kepala janin terlalu cepat lahir misalnya ya. Maka kita mohon diperhatikan ya ketika mau menolong persalinan, maka posisi-posisi tangan dan sebagainya kita harus menahan betul, tangan kanan, tangan kiri itu harus betul bisa menahan dasar perineum itu sendiri, sehingga kepala janin tidak terlalu cepat ketika turun, dan itu mencegah terjadinya ruptur perinei yang semakin luas gitu ya. Yang kedua adalah persalinan yang tidak dipimpin sebagaimana mestinya ya. Ya katakanlah ya tadi posisi-posisi janin, kemudian harusnya kan memang persalinan di kala 2 itu ada komando ya, ada pemimpin persalinannya ya. Jadi ketika terjadi his atau kencang begitu ya, itu baru kemudian dipimpin persalinan. Tidak
tidak terus-menerus begitu ya. Satu akan menyebabkan kelelahan secara fisik buat pasien, dan juga tentu takutnya nanti terjadi penurunan-penurunan yang terlalu cepat begitu ya, atau malah tidak efektif begitu, dan itu bisa menyebabkan komplikasi yang lain. Ya khususnya kalau yang terlalu cepat itu tadi adalah terjadi ruptur perineum ya. Kemudian ada jaringan parut pada perineum. Yang berikutnya adalah distosia bau ya, sulitnya bau lahir ya. Oke, selanjutnya adalah misalnya kita lihat paritasnya ya. Nah, seorang G1 ya, paritas yang pertama ya, hamilnya pertama itu tentu akan berbeda dengan paritas yang katakanlah G5, hamil kelima. Apa yang berbeda? Jaringan-jaringan jelas berbeda ya. Seorang G1 belum pernah melahirkan, itu tentunya kalau misalnya pada saat mau melahirkan, itu otot-otot tentu tidak seelastis kalau dia G-nya lebih banyak begitu ya. Tidak elastis, terus kemudian tidak terlalu masih kaku begitu ya. Nah, sehingga ketika dia kala dua, ketika pimpinan persalinan, itu adalah risiko terjadinya ruptur yang lebih luas ya, seorang G1. Nah, paritas juga kadang kaitannya juga hubungannya dengan umur ya. Ada aturan mengatakan bahwa umur yang reproduktif itu kenapa sekitar 20 tahun ya. Itu karena memang dianggap organ-organ kewanitaan juga sudah matang, termasuk otot-otot perineum itu juga kelonggarannya dan sebagainya sudah sudah elastis begitu ya. Sehingga akan lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang memang melahirkan di usia-usia yang memang belum reproduktif ya. Contoh misalnya 16 tahun, 17 tahun sudah melahirkan. Itu tentu bisa meningkatkan risiko terjadinya ruptur uteri yang lebih ruptur perineum yang lebih luas. Jarak kelahiran. Nah, jarak kelahiran itu juga tentu mempengaruhi ya. Kalau misalnya katakanlah pada ibu hamil yang baru saja melahirkan anak pertama misalnya, kemudian baru beberapa saat lagi itu juga beberapa bulan kemudian hamil kembali, itu tentu organ-organnya juga secara relaksasi itu belum sempurna gitu ya. Kemudian ada hamil lagi, dan itu tentu ada risiko terjadinya ruptur. Lalu berikutnya adalah berat badan bayi. Ya, berat badan bayi tentu mempengaruhi ya. Kalau dibandingkan dengan bayi yang kecil, nah berat badan bayi yang besar itu sangat risiko, sangat risiko sekali. Nah, yang bisa menyebabkan ruptur sebenarnya satu memang tadi kita sudah bahas persalinan yang terlalu cepat. Yang kedua penurunan kepala yang terlalu cepat dan bagian-bagian janin ya itu bisa menyebabkan ruptur ya. Jadi jangan salah, yang menyebabkan ruptur tidak hanya kepala janin saja begitu ya ketika turun, tapi justru bisa katakanlah bau janin atau tangan janin, atau bahkan pada saat pengeluaran keseluruhan tubuh, itulah yang bisa menyebabkan akhirnya ruptur. Nah, makanya penolong persalinan harus mengetahui hal ini. Makanya ketika ada pengeluaran janin ketika kala dua, itu memang dasar panggul ini harus diberikan support yang bagus ya, harus diberikan support yang cukup sehingga ada kekuatan yang terbentuk sehingga meminimalisir terjadinya ruptur. Ya, ini tadi yang keempat sudah kita bahas ya, tentang pimpinan persalinan yang salah. Terus kemudian tentang riwayat persalinan. Riwayat persalinan ini kaitannya dengan ekstraksi cunam dan ekstraksi vakum ya. Misalnya ini di sini ada gambar dengan ekstraksi cunam atau forceps. Ini tentu alat-alat ini juga bisa melukai jalan lahir ya, sehingga bisa menyebabkan ruptur jalan lahir, bahkan ruptur perineum. Ya, trauma karena alatnya, dan ada ruptur yang karena memang disengaja, yaitu namanya episiotomi ya, yaitu tindakan untuk memperlebar jalan lahir atau perineum, memang disengaja itu. Supaya apa ya? Supaya kadang itu ya indikasinya karena memang kaku ya. Harusnya memang sudah mau lahir, tapi memang karena kekakuan dari perineum, maka perlu dibuka atau digunting begitu ya. Dipotong ya ototnya dengan sengaja. Itu namanya episiotomi. Supaya apa ya? Supaya lahir. Kalau nggak dilakukan episiotomi, kemungkinan besar akan susah lahirnya. Oke, untuk tanda dan gejala, yang jelas yang pertama tentu kita akan melihat
traumanya ya tentu ya. Akan kita lihat dari pemeriksaan inspeksi akan terlihat traumanya, diikuti dengan perdarahan yang segera yang muncul ya. Ya, ada trauma, ada jaringan yang robek begitu, terus kemudian ada perdarahan segera. Terus darah segar ini mengalir segera setelah bayi lahir ya. Padahal uterus kontraksinya baik. Jadi itu membedakannya kalau misalnya postpartum ya, Anda harus cross check di situ. Darah ini sebenarnya asalnya dari mana? Apakah dari uterus? Apakah dari jalan lahir? Nah, itu caranya juga salah satunya itu ya. Kita lakukan massa seuterus. Nah, uterusnya kuat apa tidak kontraksinya? Nah, kalau kontraksinya kuat, kemudian masih ada perdarahan, ini kemungkinan besar ini adalah adanya ruptur dari jalan lahir. Nah, kita harus bisa mengeksplorasi dan menemukan penyebabnya apa, gitu ya. Tanda gejala berikutnya adalah plasenta baik, dalam artian begini, ketika postpartum kemudian plasentanya kita cross check kok utuh ya, berarti ruptur perdarahan postpartum itu bukan karena retensi plasenta atau retensi sisa plasenta begitu ya, karena memang karena ruptur. Nah, lebih lanjut gejalanya ini bisa ada terlihat pucat, lemah dan sebagainya ya. Ya intinya mengganggu hemodinamik ya. Vital sign akan terganggu, tensi nadi dan sebagainya. Artinya nanti ketika perdarahannya pun tidak segera dilakukan penanganan, maka akan bisa terjadi ya shock gitu ya. Bisa terjadi derajat-derajat shock ya, tergantung derajatnya ya. Terjadi shock ya derajat 1 misalnya atau 2 dan sebagainya. Oke, untuk pemeriksaan pemeriksaan ini harus di cross check untuk memastikan penegakan diagnosis ya. Yang pertama jelas lakukan pemeriksaan vagina, perineum dan serviks untuk melihat beratnya robekan. Ya. Ini perlu diperiksa langsung ya oleh pemeriksa. Nah, jika robekan panjang dan dalam, periksa apakah robekan tersebut mencapai anus dengan memasukkan jari yang bersarung tangan ke anus dan merasakan tonus sphincter ani. Setelah itu ganti sarung tangan untuk melakukan perbaikan robekan. Nah, ini ya. Jadi ini pemeriksaannya itu, sehingga setelah pemeriksaan ini harapannya kan kita menjadi bisa menegakkan diagnosis ya, bahwa ini robekannya derajat berapa ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Robekan itu ada beberapa derajat begitu ya. Oke, ini. Kalau secara derajat robekan itu ada 4. Yaitu yang pertama robekan derajat pertama ini karena robek yang hanya mengenai mukosa vagina, forset dan kulit perineum. Nah, ini yang derajat pertama. Nah, kalau derajat kedua itu adalah ya sama dengan derajat pertama, tambahannya itu yang saya berikan warna merah itu adalah otot perineum yang sudah kena. Biasanya yang kena ini adalah otot-otot perineum yang superficialis ya. Contoh tadi yang kalau kita kembali ke anatomi ada musculus perinei transversus superficialis ya, itu yang akan kena seperti itu. Nah, terus kemudian derajat ketiga ini adalah otot-otot ini sama dengan derajat 2 tapi plus otot-otot sphincter ani externa ini yang kena nih. Nah, itu ya. Sebenarnya ini kalau derajat 3 itu ada dibagi menjadi 3 lagi begitu ya. Yaitu derajat 3A, 3B, dan 3C ya. Kalau 3A ini adalah otot sphincter ani yang kena itu adalah kurang dari 50% ya. Nah, kalau derajat 3B itu adalah otot sphincter ani eksterna yang terkena itu adalah lebih dari 50%. Nah, kalau 3C itu adalah mengenai otot sphincter ani eksterna dan sphincter ani interna gitu ya. Itu ada 3 derajat lagi pembagiannya. Nah, yang terakhir adalah derajat 4. Nah, derajat 4 ini adalah derajat 3 ditambah yang merah itu tadi ya, dinding rectum anterior. Nah, ini gambarnya, ini kita bisa cermati bersama ya. Jadi anus sampai kemudian dinding rectum ini bisa robek nih. Ini derajat 4. Nah, nah ini perlu kita ketahui diagnosis, penanganan diagnosisnya ya. Kenapa? Karena memang setelah kita tahu penegakan diagnosisnya, baru kemudian kita tata laksana penjahitan begitu ya. Nah, nanti kita akan tahu kompetensi masing-masing kalau kita sudah tahu ini derajat berapa begitu. Nah, kalau derajat 1, saya kira nanti ada slide-nya juga ya, nanti tapi saya singgung dulu ya. Derajat 1 saya kira nggak perlu penanganan ya.
ya cukup mungkin diberikan apa namanya apa ya, kayak misalnya betadin seperti itu ya. Itu cukup gitu aja, nggak usah dijahit. Nah, kalau derajat 2 sampai 4 ini perlu dijahit ya, perlu penjahitan. Nah, derajat 2 itu termasuk yang sederhana. Artinya sederhana ini boleh dilakukan oleh kompetensi bidan atau kemudian dokter umum, itu bisa derajat 2 ya. Kalau derajat 3 dan derajat 4, saya kira dokter umum bidan tidak punya kompetensi ke situ ya. Untuk dari ininya memang sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter ya. Ya, saya kira dokter umum bisa sampai sana atau bahkan langsung ke dokter spesialis ya, spesialis obstetrik ginekologi untuk derajat penanganan derajat 3 dan derajat 4 karena memang ini khusus, penjahitannya khusus begitu. Namun tentunya sebagai garda terdepan seperti dokter umum atau bidan itu harus tahu ini ya, penegakan diagnosisnya ya. Oh, ternyata ini derajatnya berapa begitu ya. Sehingga kita akan tahu penanganannya nanti apakah ditangani sendiri atau konsultasi kepada dokter spesialis. Nah, jadi ini penting ya untuk mengetahui derajat robekan perineum ini. Nah, ini harus ditangani dengan segera ya. Karena kalau enggak ada komplikasi. Komplikasinya apa? Satu, perdarahan. Yang kedua, fistel. Fistel itu bisa timbul lubang begitu ya. Kalau kalau kemudian dibiarkan sendiri begitu mungkin derajat 2 bisa nutup sendiri ya. Tapi mungkin enggak sempurna gitu ya. Tadi bisa timbul fistel gitu ya. Kemudian ada hematom, ada penumpukan darah gitu di area perineum. Terus bisa juga terjadi infeksi. Nah, maka memang ini salah satu edukasi yang bisa kita berikan kepada pasien bahwa hal-hal seperti ini harus ditangani ya. Kadang zaman sekarang masih ada pasien yang tidak mau dijahit, itu masih ada gitu ya. Oke, untuk tata laksana. Tata laksana yang penting kita perhatikan adalah catatan, ini ada penting ya. Penting untuk menggunakan benang yang dapat diserap untuk menutup robekan. Nah, ini penting. Jadi untuk jahitannya itu kalau misalnya ditanya, wah nanti jahitannya dibuka lagi enggak? Wah, itu mesti akan dibuka. Area situ area sensitif, tentu akan menyebabkan ketakutan atau kesakitan tersendiri ya. Maka memang harus dipilih benang-benang yang bisa diserap untuk menutup robekan ya. Contoh misalnya benang poliglikolik ya. Ini lebih dipilih dibandingkan catgut chromik karena kekuatan regangannya ya dan bersifat non alergenik ya. Dan kemungkinan komplikasi infeksi lebih rendah. Nah, kalau catgut chromik dapat digunakan juga tapi sebagai alternatif aja ya, tetapi bukan benang yang ideal. Oke, ini tata laksananya. Ini kembali tadi ya, perbaikan robekan perineum derajat 1 ini tidak perlu dilakukan penjahitan ya dan umumnya bisa sembuh sendiri ya. Nah, untuk yang derajat 2, tata laksananya pastikan pasien tidak memiliki alergi terhadap lignocaine. Lignocaine itu obat-obatan bius ya, atau lidocaine, lectocaine begitu ya. Nah, ini kalau bisa memang selalu ada kita aplikasikan prinsip sayang ibu ya. Jadi selalu jahit juga apa namanya diberikan lidocaine. Kalau enggak begitu ya sakit ya. Tapi meskipun ada yang bilang bahwa sakitnya dijahit itu lebih sakit ketika melahirkannya gitu ya, sehingga kadang itu memang nggak kerasa begitu dijahit begitu, tapi ya sebaiknya memang kalau saran saya tetap dikasih lah ya. Kemudian suntikkan sekitar 10 ml lignocaine di bawah mukosa vagina, di bawah kulit perineum dan pada otot perineum. Masukkan jarum spet pada ujung atau pojok laserasi atau luka dan dorong masuk sepanjang luka mengikuti garis tempat jarum jahitannya akan masuk atau keluar. Dan tunggu 2 menit, kemudian jepit area dengan forceps. Jika pasien masih merasa, tunggu 2 menit kemudian lalu ulangi tesnya ya. Oke. Nah, yang menjadi catatan penting adalah kalau kita mau menyuntikkan obat-obatan, tolong selalu diingat lakukanlah aspirasi ya. Aspirasi itu apa? Ya ketika jarum suntik sudah masuk, ya sebelum obatnya dimasukkan, tolong diaspirasi dulu. Aspirasi itu disedot sedikit begitu. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa itu masuk dalam pembuluh darah apa tidak. Ya. Jadi kalau diaspirasi ternyata ada darah yang masuk, berarti itu salah. Berarti masuk pembuluh darah. Nah, kalau bisa masuk pembuluh darah bisa ada risiko kejang dan bahkan kematian. Makanya harus hati-hati ya. Apalagi itu namanya masuk intravena. Nah, padahal tujuan kita adalah injeksi
subkutis ya, artinya untuk infiltrasi subkutis, jadi tidak masuk ke dalam pembuluh darah atau intravena. Itu derajat 2 ya. Oke, untuk tata laksana di derajat 2, yang pertama jahit mukosa vagina secara jelujur ya. Ini contoh nih ada gambarnya nih ya. Ini mukosa vagina dijahit jelujur. Jelujur tidak terkunci, jelujur saja begitu, kanan kiri dijahit begitu ya. Dengan benang 2,0 ya, 2,0 mulai dari 1 cm di atas puncak luka di dalam vagina sampai pada batas vagina. Ini yang pertama langkahnya ini, dijahit dari ujungnya, dari ujung luka, jahit jelujur aja begitu ya, sampai kemudian di ujung vagina. Ke dalam sampai batas vagina ya. Oke, ini jahitan mukosa. Nah, yang kedua adalah jahitan otot ya. Lanjutkan jahitan pada daerah otot perineum sampai ujung luka pada perineum secara jelujur dengan benang 20 ya, sama ya. Ya. Kemudian lihat ke dalam luka untuk mengetahui letak ototnya. Ya, ini harus dipaskan otot ketemu otot begitu ya. Nah, penting sekali untuk menjahit otot ke otot agar tidak ada rongga. Nah, ini dia. Ini yang kuncinya di situ. Ini ya. Setelah kita tadi yang pertama tadi di area lukanya, area luka di vagina ya. Kemudian sampai kemudian kita jahitan ototnya ya. Nah, ini sampai istilahnya menyatu kiri dan kanan. Nah, kita nggak bisa sampai ya istilahnya mendekatkan begitu ya. Bukan sampai menyatu. Nanti menyatu itu ada proses penyembuhan begitu ya. Oke, yang berikutnya adalah jahitan kulit. Nah, ini jahitan kulit, jahitan luar. Ini carilah lapisan subkutikuler persis di bawah lapisan kulit. Lanjutkan dengan jahitan subkutikuler kembali ke arah batas vagina. Akhiri dengan simpul mati pada bagian dalam vagina. Potong kedua ujung benang dan hanya disisakan masing-masing 1 cm ya. Dan jika robekan cukup luas dan dalam, lakukan colok dubur dan pastikan tidak ada bagian rektum yang terjahit. Nah, ini kuncinya ya. Jadi secara teoretikal seperti ini, silahkan nanti pada saat praktek bisa dipraktekkan ya. Oke, nah sekarang yang ketiga nih, perbaikan atau tata laksana robekan perineum derajat 3 dan 4, catatannya adalah ini harus dilakukan penolong yang berkompeten ya. Tadi seperti yang saya singgung di depan adalah derajat 3 dan 4 memang lebih baik ini dijahit oleh seorang yang berkompeten dalam hal ini SPOG ya, seperti itu ya, dokter spesialis obgyn. Tapi memang dokter umum atau katakanlah bidan itu harus bisa mendeteksi ya, bahwa oh ini derajat berapa ini ya robekannya. Oke, untuk derajat 3 dan 4 saya kira ini ya prinsipnya ya, lakukan blok pudendal kalau bisa, kalau enggak ya infiltrasi, ketamin atau anestesi spinal ya. Minta asisten untuk memeriksa uterus dan memastikan uterus kontraksinya baik. Ya, lakukan prosedur aseptik dan antiseptik pada daerah robekan ya. Lalu pastikan tidak ada alergi terhadap lignocaine atau obat-obatan yang sejenis. Nah, suntikkan sekitar 10 ml di bawah mukosa vagina, di bawah kulit perineum dan pada otot perineum. Masukkan jarum spet pada ujung atau pojok laserasi atau luka dan dorong masuk sepanjang luka mengikuti garis tempat jarum jahit akan masuk dan keluar. Nah, tunggu 2 menit, kemudian jepit area dengan forceps. Jika pasien masih merasa, masukkan lagi obatnya ya. Nah, tautkan mukosa rektum ya. Ini khususnya yang derajat 4 ya. Dengan benang 3.0 yang kecil ini ya, atau 4.0 secara interruptus satu persatu ya, satu-satu ya, dengan jarak setengah senti antar jahitan. Jahitlah otot perineum dengan jahitan jelujur. Oke, seperti itu ya. Ini 3-4. Nah, kalau sphincter ani yang derajat 3, itu tadi derajat 4-nya sudah terjahit semua ya kan. Ini kan mukosa rektum ya yang ini ya. Nah, terus kemudian kita beralih ke otot nih, otot sphincter ani. Nah, jahitannya gimana? Jepit otot sphincter ani dengan alis klem ya, kanan dan kiri dijepit ya. Tautkan ujung otot dengan 2 sampai 3 jahitan, benang 2.0, angka 8 secara interruptus. Angka 8 itu begini ya. Kanan, terus kemudian masuk ke kiri, terus ke atas, terus kemudian ke kiri lagi ya. Ini tuh tautkannya seperti itu ya. Angka 8, 2 kali ya. Lakukan antiseptik pada daerah robekan, reparasi mukosa vagina, otot uterum dan kulit.
Terus untuk robekan yang tingkat 4 ini hati-hati juga tambahannya berikan dosis tunggal antibiotik ampicillin 500 mg per oral dan metronidazole 500 mg per oral ya untuk profilaksis tumbuhnya kuman-kuman yang anaerob ya, itu bisa menyebabkan infeksi. Kemudian observasi tanda infeksi, jangan lakukan pemeriksaan rektal atau enema selama 2 minggu ya, nanti malah nggak bisa nutup. Tapi cukup diberikan pelembut feses saja selama seminggu. Misalnya edukasinya oral, makan makanan yang serat ya dan buah yang banyak. Jadi biar ketika BAB dia tidak ngeden ya. Kalau ngeden nanti takutnya bisa robek, bisa jebol nanti. Oke, ini komplikasi yang bisa terjadi ya. Jika terjadi hematom, buka dan alirkan. Apabila tidak ada tanda infeksi dan perdarahan berhenti, luka dapat ditutup kembali. Jika terdapat tanda infeksi, buka dan alirkan luka, ya, singkirkan jahitan yang terinfeksi dan bersihkan luka. Jika infeksi berat, berikan antibiotik. Infeksi berat tanpa disertai jaringan dalam, ampicillin oral ya, diberikan 4 kali 500 dan metronidazole 3 kali 400. Infeksi berat dan dalam mencakup otot, ini bisa diberikan penicillin, gentamicin, metronidazole ya, bisa kombinasi ya, sampai jaringan nekrotik dihilangkan. Nah, hati-hati terjadi inkontinensia fekal dan fistula rektovaginal. Ini harus diperhatikan. Nah, untuk perawatannya apa yang perlu diperhatikan? Satu, tidak ada pantang makan. Ya, makan harus yang kaya protein. Jadi kalau orang-orang zaman dulu itu malah justru kalau ada jahitan-jahitan seperti itu, takutnya malah nanti gatel dan sebagainya, nggak jadi, itu malah hoax ya. Itu sebuah hoax. Karena malah ketika dia nggak dilarang makan ini makan itu, otomatis disuruh cuma makan nasi putih aja begitu. Itu malah tidak ada sumber protein. Ya, itu hoax itu ya. Jadi Anda sebagai kita sebagai tenaga kesehatan itu harus membenarkan hoax itu. Bahwa yang benar adalah harus makan yang kaya protein, misalnya ikan, telur gitu ya. Apalagi putih telur yang tinggi protein ya, tinggi albumin, itu bisa untuk membantu penyembuhan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua adalah jaga vaginal hygiene ya. Bersihkan istilahnya bekas jahitan dengan cairan fisiologis aja. Ya, tidak perlu pakai aseptik, antiseptik ya. Yang itu misalnya betadine itu cukup sekali pada saat luka baru saja. Nah, ketika dia nanti periksa ulang atau kontrol ya, ketika setelah 1 minggu setelah postpartum tidak perlu dikasihkan betadine lagi begitu. Nanti karena betadine itu sebenarnya punya sifat korosif ya, merusak begitu. Justru malah nanti bisa tidak jadi lagi begitu. Nah, jadi cukup setelah luka yang lama cukup bersihkan dengan cairan fisiologis aja ya. Nah, lalu edukasi BAK dan BAB itu untuk menjaga kebersihan area vagina atau perineum. Jadi kayak misalnya katakanlah pada saat membersihkan habis BAB atau habis cebok begitu ya, itu memang lebih disarankan kalau arah airnya itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan ya. Yang model sekarang kloset sekarang yang modern itu malah justru airnya dari belakang ke depan. Nah, itu justru malah ada potensi naiknya infeksi begitu. Ya, karena airnya dari belakang itu membawa kuman yang ada di anus bisa ke depan begitu. Jadi ini tolong diperhatikan ya. Oke, itu tentang ruptur. Kita sekarang bicara tentang hematom vulva. Oke, secara anatomi lagi, kalau kita bicara hematom vulva itu berarti ada semacam ini nih, kita lihat di sini ya, vulval hematom. Jadi memang ada penumpukan darah yang terjadi di area vulva, ya, ada penumpukan darah. Ini terjadi bisa aja kelanjutannya dari tadi, jahitan-jahitan yang nggak baik, itu ya, masih ada perdarahan begitu. Nah, sudah kemudian ditutup. Nah, ini perdarahannya ngumpul jadi satu, jadilah namanya hematom. Ya, itu hematomnya. Oke, perlukaan vulva ini sering dijumpai pada waktu persalinan ya. Jadi ada robekan begitu, di situ kemudian ada pembuluh darah yang robek begitu ya. Itu jadi ngumpul jadi satu ya. Jika robekan atau lecet hanya kecil, tidak menimbulkan perdarahan banyak, tidak perlu dilakukan tindakan. Nggak masalah, dia akan berdiri sendiri karena memang tubuh kita juga mempunyai sistem sistem aglutinasi ya untuk penyembuhan luka sendiri gitu ya. Tapi kalau robekannya itu luas kemudian menyebabkan
perdarahan, maka itu perlu dilakukan penjahitan ya. Nah, luka-luka robekan ini harus dijahit secara terputus-putus ataupun secara jelujur. Jika luka robekan terdapat di sekitar orificium uretra atau diduga mengenai vesika, sebaiknya sebelum dilakukan penjahitan dipasang dulu kateter tetap. Oke, ini ya secara definisi ini adalah darah atau kumpulan darah di luar pembuluh darah yang terjadi karena dinding pembuluh darah, arteri, vena, atau kapiler telah dirusak atau darah telah bocor ke dalam jaringan di mana ia tidak pada tempat. Jadi keluar darah, dia berdarah keluar dari pembuluh darah ya di jaringan dan berkumpul gitu ya. Nah, biasanya memang timbul segera setelah persalinan selesai. Perdarahan ke dalam jaringan subkutan vulva ataupun pada dinding vagina disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah ya. Hematom vulva juga bisa terjadi karena trauma tekanan atau berhubungan dengan perbaikan robekan perineum atau episiotomi. Nah, hematom vulva didiagnosis berdasarkan kemunculan mendadak benjolan yang tegang, fluktuatif, sensitif dengan ukurannya beragam, serta perubahan warna kulit, serta nyeri perineum yang hebat. Ya. Nah, tapi juga ada juga rupturnya yang tidak berhubungan dengan kehamilan. Bisa nggak? Bisa. Banyak. Jadi contohnya katakanlah dia kecelakaan ya. Nah, misalnya kecelakaan lalu lintas atau karena trauma begitu. Kemudian ada bengkak di dalam vulvanya dan itu terasa sakit sekali itu ya. Dan itu harus dilakukan tindakan segera. Ini penyebabnya ya. Trauma ya, adalah penyebab yang paling umum dari hematom. Ya, perdarahan postpartum akibat laserasi atau robekan jalan lahir, kemudian bisa robekan serviks, robekan vagina, robekan perineum. Nah ini ya, tanda gejala hematom tidak selalu tampak dan bahkan bisa terletak di dalam jahitan, tapi tanda dan gejala biasanya bisa timbul nyeri ya, nggak nyaman, nyeri pada vagina, vulva, atau rektal, kemudian ada tekanan pada vagina atau vulva atau rektal tak henti-henti, tampak massa yang membuat deviasi vagina dan rektum, perubahan warna dari biru sampai biru kehitaman ya. Pemeriksaan internal mungkin tidak bisa ditoleransi karena menyebabkan nyeri yang tidak tertahan bagi ibu, bagi pasien ya, yang dengan sendirinya membantu mendiagnosis hematom. Dan tanda lain adalah misalnya pembengkakan yang berubah warna dan terisi darah, jaringan edem tanpa shock hipovolemik. Komplikasi kalau nggak dilakukan penanganan ada pembengkakan, peradangan, risiko infeksi, dan berisiko untuk kolonisasi dengan bakteri-bakteri ya. Ini dia gambarnya. Ini contohnya ya, dia akan bengkak begitu di sebelah sisi begitu ya. Nih, ini misalnya kayak ini vagina ya. Nah, ini bengkaknya di sebelah sini. Oke. Ya, terus kemudian ini ya, bergantung pada lokasi dan besarnya hematom. Ya, hematom kecil cukup dikompres ya. Hematom besar dilakukan sayatan di sepanjang bagian hematom yang paling terenggang ya. Seluruh bekuan dikeluarkan dari kantong hematom. Kemudian cari sumber perdarahannya ya. Kemudian jika ada perdarahannya ketemu, dijahit. Udah, penanganannya itu aja. Tapi ya memang seperti ini juga harus ditangani oleh dokter spesialis ya. Oke, yang terakhir ini tentang gangguan berkemih pasca salin ya, atau disebut retensi urin ya. Nah, kita harus tahu juga anatominya di sini. Urinary bladder atau vesika urinaria itu memang dekat dengan rahim ya. Dia di depannya rahim. Otomatis ketika persalinan terjadi proses persalinan, penurunan kepala, lahirnya bayi, itu juga tentu akan mempengaruhi vesika urinaria. Nah, yang kita perlu tahu juga bahwa vesika urinaria ini memperoleh urin dari ginjal ya, ginjal kanan, ginjal kiri, dihubungkan ureter, masuklah ke vesika urinaria. Nah, habis melahirkan biasanya orang rata-rata jadi ada beberapa ya, bukan rata-rata ya, beberapa yang susah untuk berkemih ya. Nah, ini masalahnya di mana begitu. Nah, ini saya kira untuk anatomi ini bisa Anda baca sendiri. Nah, ini dia. Berhubungan dengan beberapa faktor ya. Biasanya berhubungan dengan persalinan ya. Nah, ini faktor kegelisahan
atau kekhawatiran yang menyebabkan hambatan oleh sistem saraf pusat. Itu bisa ya. Postur yang tidak alami, ya, gangguan elastisitas kandung kemih, trauma dan pembengkakan vulva uretra dan trigonum kandung kemih, dan refleks spasme sphincter uretra eksternal dari rubrikan dan insisi perineum, dan adanya gangguan tidak spesifik pada mekanisme neuromuskular kandung kemih dan uretra. Ini patofisiologinya ya, secara garis besar retensi urin pasca persalinan dibagi menjadi dua patofisiologi utama, yaitu perubahan hormon dan perubahan respon kontraktil kandung kemih, kemudian trauma persarafan yang terjadi di kandung kemih. Nah, ini yang penting juga nih, algoritma penanganan retensi urin ya. Nah, kalau Anda ketemu pasien postpartum atau retensi urin, periksa residu urin dan periksa juga urinalisis. Jangan-jangan retensi urinnya ini penyebabnya adalah ISK gitu ya. Kalau ketemu ISK maka diobati ISK. Nah, dikasih antibiotik ya. Kemudian hidrasi 3 liter per hari. Terus bisa ditambahkan prostaglandin ya. 2 kali 200 mikrogram. Nah, kemudian dicek ya. Residunya ada berapa nih ya. Nah, kalau misalnya namanya residu itu adalah pasien kita minta untuk urin berkemih sampai lampias, sampai puas. Sudah Bu, buat sudah. Nah, kemudian kan masih ada sisa tuh di vesika urinarian, itu kita kateter. Nah, keluarnya berapa? Nah, kalau keluarnya kurang dari 500 itu maka cukup penanganannya kateter buka tutup ya. Diberikan karet atau diberikan klem begitu ya, buka tutup ya, kalau mau intinya kita ingin merangsang dia terasa perasaan ingin berkemih ya. Itu ya, buka tutup aja. Tapi kalau residunya 500 sampai 1000 ml, maka diberikan kateter tinggal 1 kali 24 jam baru kemudian dibuka tutup. Ya. Begitu seterusnya ya. Ini dibaca, dipelajari. Kalau 1000 sampai 2000 ml, kateter tinggal cukup diberikan 2 sampai 24 jam baru kemudian dibuka tutup. Kalau lebih dari 2000, 3 kali 24 jam ya kateter tinggalnya ya. Buka tutup, kateter dilepas pagi hari, evaluasi ya. Kalau bisa berkemih spontan, kalau obstetri ya, itu dengan sisa 200 ml itu no problem, artinya memang ya udah, berarti udah sembuh gitu ya. Tapi kalau ginekologi ini cut point-nya adalah 100 ml ya. Ya kalau masih di atas itu berarti kembali ke sini ya. Tapi kalau kurang dari itu ya pulang ya. Oke ya, penjelasannya seperti itu. Nah, komplikasinya retensi urin dalam jangka pendek jika tidak terdeteksi akan menyebabkan atonia kandung kemih dan infeksi ya. Komplikasi retensi urin postpartum pada kandung kemih dimulai pada volume residu urin 500 sampai 800 ml. Nah, deteksi dini ini penting karena peregangan kandung kemih yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan permanen. Peregangan berlebihan pada kandung kemih dapat menimbulkan retensi urin pasca persalinan persisten, kerusakan irreversibel otot disusor, serta infeksi traktus urinarius. Pencegahannya apa? 1, pada wanita yang tidak bisa berkemih spontan dalam 6 jam, ya, diperiksa USG atau kateter dapat mengidentifikasi retensi urin postpartum secara dini. Nah, cut point-nya 6 jam. Jadi 6 jam itu harus bisa pipis spontan ya. Nah, pengukuran volume urin residu menggunakan USG cukup akurat kalau pakai USG. Tapi kalau misalnya enggak ya tadi bisa di kateter ya, transuretar. Nanti untuk dicek setelah pipis, setelah lampias, baru dicek residu. Kemudian edukasi kateterisasi intermittent berkesinambungan pada wanita pasca persalinan hingga residu urin kurang dari 150 ml. Selain itu, pada wanita yang tidak mampu berkemih 6 jam pasca persalinan, evaluasi dengan USG, volume kandung kemih atau kateterisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan rakta laksana lebih lanjut. Oke, saya kira sekian ya kuliah pada kali ini ya. Nanti bisa dicatat, diputar-putar ulang ya, kemudian bisa dicatat apa yang mau ditanyakan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.